Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eta Mutia Fauzia dari kelas 12 IPA 2 akan mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Dasar teori. Pada tanaman, pertumbuhan dimulai dari proses perkecambahan biji. Perkecambahan suatu tanaman dapat terjadi apabila kandungan air di dalam biji semakin tinggi. Hal ini karena adanya proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Proses perkecambahan dimulai dengan munculnya sobekan pada selaput biji yang disebut radikula. Kemudian, pada bagian ujung paling atas akan muncul epikotil. Setelah itu, pucuk dan akar yang memiliki jaringan meristematik akan terus memanjang dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan praktikum 1. Mampu mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. Mampu menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 4 gelas plastik, yaitu yang duanya untuk kondisi terkena cahaya matahari dan yang keduanya dalam kondisi gelap, yaitu tidak terkena cahaya matahari. Nah, yang kedua ada kapas secukupnya, yang ketiga ada air juga secukupnya, yang keempat ada biji kacang hijau. Kita juga pakai secukupnya. Langkah pertama yaitu meletakkan kapas ke dalam gelas plastik seperti ini. Lalu teteskan air secukupnya ke kapas sampai kapasnya basah. Setelah kapasnya sudah basah atau lembab, lalu kita masukkan biji kacang hijau secukupnya dengan jarak. Setelah semua gelas sudah dimasukkan biji kacang hijau, kita akan meletakkannya 2 gelas ke tempat yang terkena sinar matahari dan 2 gelasnya lagi akan kita letakkan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari. Hari pertama dalam keadaan terang, yaitu sebagian selaput biji kacang hijau mulai terkupas menjadi 2 bagian dan mulai terlihat radikula dengan ukuran 0,5 cm. Hari pertama pada keadaan gelap, yaitu sebagian selaput biji kacang hijau sudah terkelupas dan mulai terlihat radikula dengan ukuran 1 cm. Hari kedua pada keadaan terang, hipokotil terlihat dengan panjang 1 cm dan ada 3 biji yang belum berkecambah. Hari kedua pada keadaan gelap, hipokotil mulai terlihat dengan panjang 2 cm dan ada 1 biji yang belum berkecambah. Hari ketiga pada keadaan terang, hipokotil bertambah panjang menjadi 1,5 cm. Ada 3 biji yang belum berkecambah dan ada 1 biji yang sudah tumbuh plumula berwarna hijau. Hari ketiga pada keadaan gelap, hipokotil bertambah panjang menjadi 6 cm. Ada beberapa biji yang sudah tumbuh plumula dengan warna kuning pucat dan ada 1 biji yang belum berkecambah. Hari keempat pada keadaan terang, hipokotil bertambah panjang menjadi 2 cm, plumula bertambah besar tetapi masih kuncup, radikula bertambah panjang, dan 3 biji gagal berkecambah. Hari keempat pada keadaan gelap, tinggi sekitar 10 cm, plumula bertambah besar tetapi masih dalam keadaan kuncup, dan radikula bertambah panjang. Pertumbuhan pada keadaan terang lebih lambat dibanding pada keadaan gelap. Hari kelima pada keadaan terang, hipokotil bertambah tinggi menjadi 2,5 cm, plumula bertambah besar tapi masih kuncup, akar bertambah panjang. Hari kelima pada keadaan gelap, tinggi tanaman 17 cm, akar bertambah panjang, plumula bertambah besar tetapi masih kuncup. Hari keenam pada keadaan terang, hipokotil bertambah tinggi menjadi 6 cm, beberapa tanaman daunnya sudah terbuka, dan akar bertambah panjang. Hari keenam pada keadaan gelap, tinggi tanaman 20 cm, akar bertambah panjang, beberapa daun sudah terbuka. Hari ketujuh pada keadaan terang, hipokotil bertambah tinggi menjadi 8,5 cm, akar bertambah panjang, daun terbuka bertambah lebar. Hari ketujuh pada keadaan gelap, hipokotil bertambah tinggi menjadi 23,5 cm, akar bertambah panjang, dan daun terbuka bertambah lebar.
Hasil praktikum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan yaitu: pertama, perkecambahan adalah proses munculnya pelatula atau tanaman kecil dari dalam biji. Biji harus berada di kondisi lingkungan yang mendukung perkecambahan, seperti suhu optimal, kadar oksigen yang cukup, kadar air yang cukup, intensitas cahaya optimal. Yang kedua, biji tidak akan tumbuh karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Ketiga, tahap-tahap perkecambahan ada 4, yaitu: 1. Inti biji air, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Embrio akan menjadi aktif. 2. Sekresi hormon giberelin. Setelah disekresi oleh embrio biji yang sudah aktif, hormon giberelin akan berdifusi dari embrio ke lapisan aleuron. Ketiga, sintesis enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik disintesis oleh aleuron karena adanya pengaruh hormon giberelin. Enzim hidrolitik akan memecah amilum menjadi glukosa. Keempat, perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan radikula, pembentukan organ akar, pertumbuhan dan perkembangan plumula, pembentukan meristem pucuk, dan pembentukan batang daun muda. Keempat, proses pertumbuhan biji. 1. Pertumbuhan primer disebabkan oleh jaringan meristem apikal dan menyebabkan batang bertambah tinggi dan akar bertambah panjang. 2. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh jaringan kambium, menyebabkan tanaman bertambah lebar. Kelima, hormon auksin berperan untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel. Keenam, pertumbuhan yaitu proses penambahan ukuran bersifat kuantitatif, irreversibel, disebabkan oleh aktivitas pembelahan dan pemanjangan sel. Hasil praktikum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan yaitu: 1. Perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan atau proses pematangan fungsi organ bersifat kualitatif, reversibel, disebabkan oleh diferensiasi atau spesialisasi di daerah meristem. 2. Biji kacang hijau punya 2 keping kotiledon. Biji kacang hijau memiliki tipe perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan epigeal, bagian yang memanjang adalah hipokotil, sehingga kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Pertumbuhan pada tanaman merupakan proses pertambahan massa dan volume yang bersifat irreversibel, seperti pertambahan tinggi, panjang, dan lebar pada bagian-bagian tumbuhan. Pada tanaman kacang hijau mengalami 3 tahapan pertumbuhan, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Dalam proses perkecambahan dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya memiliki batang yang kokoh, daun tebal berwarna hijau, tapi pertumbuhannya lambat dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon auksin yang tidak aktif apabila terdapat cahaya. Sedangkan tanaman yang terletak di tempat yang tidak terkena cahaya atau gelap akan cepat tinggi, daunnya tipis berwarna pucat, dan batangnya tidak kokoh. Sekian video hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.